Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak sekalian. Kelas 8A sampai dengan kelas 8I. Ya, oke, bertemu kembali di pembelajaran Zoom pada hari ini, Sabtu tanggal 7 Agustus 2021. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak mulai, ya. Terlebih dahulu kita berdoa, ya. Sesuai dengan kepercayaan dan agamanya, ya. Karena kalau di pelajaran normal kita itu sebelum masuk ke kelas, ya, ada namanya apel di lapangan. Yang pertama membaca doa mau belajar, yang kedua baca visi, yang ketiga menyanyikan lagu selamat pagi. Mungkin kamu pada angkatan kamu, ya, angkatan yang kemarin di 2020-2021, ya, pada saat kamu pembelajaran diperlakukannya dengan PJJ atau daring. Oke, kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaannya, ya. Apabila ada yang non muslim, silakan berdoa menurut kepercayaannya. Yang muslim, ya, silakan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Iya, kan. Berdoa selesai. Ya, di minggu kemarin, ya, Bapak udah menyampaikan untuk pengenalan materi di kelas 8, khususnya pelajaran bahasa Sunda, ya. Udah Bapak sampaikan berbentuk video, ya, materi yang akan diajarkan di semester 1, ya. Dengan catatan karena di semester 2 itu kita pelajarannya akan berganti dengan PSPJ PGRI. Tapi materi yang kemarin Bapak sampaikan itu ada 8 bab, ya. Ada 8 bab atau 8 tema, ya, yang udah sampaikan. Mudah-mudahan cukup dengan 1 semester, ya. Dari semester 1 ini untuk materi atau pembelajaran bahasa Sunda dengan menggunakan daring atau pembelajaran jarak jauh. Ya, sebelum dimulai, ya, Bapak ingin melihat absen dari kelas 8A, ya. Kalau Bapak sebutkan kelasnya 8A, kamu silakan angkat jempol atau tangan ini aja, ya. Kelas 8A, mana kelas 8A? Ya. 8A, mana 8A? Ya. Nah, kemarin kan udah dibilang, ya, untuk pada Zoom Meet atau Zoom Live, ya, profilnya kalau bisa kelas dulu, kelas 8A, ya. Terus baru namanya Ahmad Sobari umpamanya, ya. 8A Ahmad Sobari. Kenapa? Supaya pada saat cek pada Zoom Live seperti ini, ya, Ibu Bapak wali kelas bisa melihat kehadiran, ya, atau hadir tidaknya anak binaan Ibu wali kelasnya, ya. Kalau gini kan ada namanya Oppo, ada apa gitu, ya. Ada namanya, nama siapa. Kadang kan kalau HP kadang suka digunakan sama orang tua juga, ya. Profilnya profil orang tuanya, ya. Ini ada 8D, mau siapa namanya kan, ya. Chandra apa tuh, ya. Oke, sebelum dimulai di pengenalan, ya, kemarin Bapak menyampaikan seperti biasa untuk penilaian bahasa Sunda, ya. Yang pertama yaitu ada pengetahuan, ya.
pengetahuan yang pertama, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Ya, itu udah semua mata pelajaran ya menggunakan tiga itu, satu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, kalau pengetahuan mungkin apa yang nilainya? Mungkin ya tugas, ulangan kan ya, ulangan harian, ulangan semester, ulangan akhir semester. Ya, itu pengetahuan. Ya. Mungkin kalau keterampilan, kalau untuk di prakarya atau hasil karyanya apa yang dinilai, ya keterampilannya. Mungkin kalau di bahasa Sunda, Pak Iman mungkin ini materinya materi kawi, kawi itu melagu, lagu menyanyi, ya. Mungkin pada saat kamu kasih tugas untuk menyanyikan lagu Sunda, ya itu masuk ke keterampilan bisa. Ya. Yang terakhir sikap. Sikap Bapak akan menilai dari kehadiran tiap-tiap tugas. Ya. Sikap kehadiran pada saat mempertanya ke Bapak Guru atau ke Pak Mas sendiri, ya, karena ada adabnya. Sebelum ini kamu perkenalkan dulu namanya siapa, dari kelas berapa, ya. Ya pernah mungkin assalamualaikum atau selamat siang yang non muslim, ya, atau selamat pagi gitu kan ya. Sebutkan namanya kan ya, kelas berapa, ya. Terus tujuan yang akan tanyakan apa, ya. Yang terakhir ucapkan terima kasih, ya. Terus pergunakan pada saat chat atau japri atau WA, menggunakan bahasa yang sopan, ya. Tidak menampilkan kalau di grup, biasa kalau di grup WA suka ada penampilan-tampilan ya yang tidak boleh dilihat atau ditampilkan, ya. Itu untuk di kelas 8. Ya, bahasa Sunda materinya yaitu tawih. Nih, bahasa Sunda kelas 8 materinya tawih, ya. Sebenarnya Bapak ditemani oleh Bu Nina, ya. Yang guru yang mengampu di kelas 8, ya. Untuk 8A sampai dengan 8F, ya. Bapak sendiri akan memberi tugas menilai, ya. Menilai baik tugas pelajaran yang diberikan tiap minggunya. Untuk di kelas 8G sampai dengan 8I, yaitu Bu Nina Herlina, ya. Kita akan ditentukan oleh Bu Nina, ya. Dari 8G sampai dengan 8I, ya. Jadi untuk memberi nilai dari kelas 8A sampai 8F, ya, baik itu penilaian tugas, nilai harian, ya, nilai pada saat ulangan tengah semester atau PAT, akhir tahun atau semester, ya, itu ada dua orang, Pak Iman dan Bu Nina. Jadi jangan sampai nanyakan, ada yang nanya, Pak, 8G kok nilainya, umpamanya kelasnya 8G, ya. Kok nilainya masih di bawah KKM gitu kan, ya. Ntar ada kamu berhubungan dengan Bu Nina, ya. Ntar ada di Bu Nina sama saya membuat Google Classroom GC-nya, ya. Ntar kalau Bu Nina udah langsung ke wali kelas masing-masing, ya. Nanti untuk saya ditampilkan di sini tadi slide, ya, ditampilkan untuk tugas Google Classroom-nya GC-nya, ya. KKM. Ya, KKM untuk bahasa Sunda kelas 8. Nah, ini suka ditanyakan juga nih di grup, Pak, KKM bahasa Sunda berapa sih? Ya, karena pada saat kamu ulangan, pada saat kamu tengah semester, ya, semester, nilainya di bawah KKM. Suka ada yang nanyain. KKM-nya 76. Pada saat kelas 7, yaitu 75, ya, naik satu digit, ya. Dari 75 jadi 76, ya. KKM kriteria keterusan minimal, ya. Ini untuk nilai KKM-nya bahasa Sunda kelas 8. Sama, Bu. Yang penting yang kelas 8 itu dari 8A sampai 8I
KKM-nya 7, 6, tidak berbeda, sama ya. Cuman bagaimana cara memberi tugasnya aja, masing-masing guru yang memberi tugas, memberi nilai. Ini untuk di kelas 8 ya. Diingetin, ini kan di sini kan yang ngejum lab itu dari kelas 8A sampai 8I kan ya. Ya. Tapi yang menyampaikan materinya pada hari ini Pak sendiri, mungkin tak ada Bu Nina juga menyampaikan. Ya. Oke. Untuk langsung ke materi ya. Pertemuan pertama untuk di kelas 8 ya, ada yang namanya kawih ya. Kawih itu, kawih ini dalam bahasa Sunda ya. Ini Pak Iman karena ngajarnya bahasa Sunda, pengertiannya juga dikasih pakai bahasa Sunda. Kawihnya eta lalaguan Sunda anu nibogawa unsur-unsur seni, musik jeung seni sastra. Kawih oge disebut lalaguan Sunda bebas sabab henteu kaiket ke aturan. Seperti yang aya dihadapnya pupuh ya. Unsur-unsur kawih, nah ada unsurnya. Ada rasa itu ngagambarkeun sikap ya. Nada sikap anu nulis sedih atau nalangsa, adigung atau sombong. Ya, gede hulu gede kepala sombong, adigung ya. Kalau bahasa Sundanya adigung, sombong. Terus ada amanat, persoalan anu di hayang tepikeun dina kawih ya. Ditepikeun maksudnya amanatnya apa sih? Persoalannya. Umpamanya lagunya lagu masalah, kalau bahasa Indonesianya religi kan ya. Ada lagunya lagu sedih, ada lagunya riang ya. Nih, kawih itu kalau bahasa Indonesia itu bernyanyi lagu, tapi dalam berlagu bahasa Sunda ya, kawih itu ada beda-beda antar ya. Ada kawih untuk misalnya ada bodoran, ada kawih untuk sedih ya. Terus yang ini temanya ide pokok dina cerita kawih ini menceritakan apa umpamanya lagunya kawihnya itu ya. Itu untuk unsur-unsur kawih. Nah, detik tina isi kawih digolongkan jadi satu, kawih perjuangan. Nah, ini ada lagu perjuangan ya. Eusina ngagedorkeun semangat para pejuang dina mengharapkan musuh. Ya, punya kalau lagu perjuangan bahasa Indonesia hal-hal baru kan ya. Itu kan lagu memberi semangat kepada para pejuang untuk menghadap musuhnya. Ya, ada kalau bahasa Sundanya namanya pahlawan toha ada atau karatagan pahlawan. Ini yang biasa dinyanyikan biasanya kalau bahasa Sunda itu ada namanya karatagan pahlawan. Dohon cewa sumoreang. Itu lagu dari bahasa Sunda untuk karatagan pahlawan. Kedua namanya kawih pupujian. Nah, nih, pupujian itu yang pasti memuji ya. Eusina muji ka Gusti Allah, nembangkeun kagungan Allah, contohna salawat Nabi atau ngagungkeun ka Rasulna ya. Ini bisa juga contohnya salawat Nabi ada nih di bahasa Sunda salawat Nabi ya. Yang ketiga kawih silih asih. Eusina nembrakeun ka asih, contohnya kalangkang, nah, talaga remis, nah. Terus ada lagi talak tilu, nah, ya. Ini ada kalau kalangkang ini lagunya biasanya di pop Sundanya, ya. Ada kawi atikan, nah, kawi pendidikan, maksudnya lagu mendidik, ya. Eusina mere elingan sanggeut tetep aya dina bebenaran persatuan, maksudnya ini ada lagu namanya Sandungan. Nah, ini ada lagu kalau bahasa ini didegung, ya. Kelima, kawi anu eusina ngagambarkeun kaendahan alam. Ya. Contoh ada lagunya, lagu Sunda ada Bandung, terus ada Curug Cigamea, Curug Julang, ya. Jadi
eusina ngagambarkeun keindahan alam. Ya, itu untuk menjadi ada 5 golongan pada kawih pada bahasa Sunda atau lagu pada bahasa Sunda. Selain itu ada oge disebut kakawihan. Nah, tadi kan ada kawih, sekarang namanya kakawihan. Nyaeta lagu-lagu kawih anu sok ditembangkeun ku barudak bari arulin di buruan, maksudnya di halaman ya. Ini biasanya kan kalau zaman dulu, waktu zaman Bapak mungkin ya mungkin sekarang juga ada Kak, anak-anak kalau dulu tuh pada saat bulan puasa ya, habis terawih atau sebelum buka menjelang atau bahasanya ngabuburit ya, suka ada permainan juga tuh ya bari ngelagu atau bari sambil nyanyi-nyanyi ya. Nah, ini sini ada kakawihan murangkali kakawian anak-anak ya waktu jam itu. Dipilih ku kawi antalatan upakana angga kana patokan cotona rasa gembira, terus ada kakawihan oray-orayan. Nah, ini sambil bermain, sambil bernyanyi ya, sambil ngawih nih. Ya. Ada kok biasanya kalau oray-orayan itu orang ada yang gini nih, ada yang jaga oray-orayan. Nah, itu sambil bernyanyi, sambil bermain. Ya, ini kakawian. Ada lagi kakawian kaulinan barudak jarang diperiku waditna lantaran numpahkan kan patokan ya. Ya bebas, maksudnya kakawiannya bebas ya. Contoh, ada contoh kawih untuk pop Sunda ya. Kawih pop Sunda ya. Itu ada namanya lagu Bubui Bulan ya. Ini mungkin kalau kamu yang orang Sunda ya, di kelas 7 di kelas 7 di kelas 6 ini Bapak nyari materi dari kelas 6 SD ya. Pernah dilakukan namanya Bubui Bulan. Bubui bulan, bubui bulan, sangrai bentang, panon poe di sasake. Unggal bulan abi teang, unggal poe OGHD. Nah, ini biasa di waktu di SD ya, anak Bapak buka untuk bahasa Sunda kelas 6 ya. Ini lagu kawinnya, lagu kawin itu lagu ya. Judulnya Bubui Bulan ya. Ini bisa lagunya bisa jadi vokal grup, bisa sendiri ya. Maksudnya kalau bisa beramai-ramai, bisa single ya. Ya. Itu untuk lagu biasanya ini lagunya pop ya, nadanya nada rendah ya. Nah, contoh kakawihan. Nah, kalau ini kawih ya. Sekarang contoh kakawihan. Contoh kakawihan. Nih, ada lagunya ya, biasanya kalau dulu zaman Unyil ya, film Unyil itu ada cincang kelik panuk cingkleng cinteten. Nah, ploska kolong bapak satar bulan nong. Nah, ini kakawihan ya. Ini ada pupuhnya juga nih ya. Jadi ada tembak sili kalau bahasa ini sili tembak sili ini ya. Nih, jadi kalau ini kawih, kalau ini kakawihan. Ya, jadi ada bedanya. Kalau beda, kalau kakawian ya lagu-lagu sok dikembangkan ku barudak bari arulin. Maksud arulin itu bari sambil bermain. Ya, di buruan tuh di halaman rumah atau di depan ya. Itu namanya di buruan, bukan di buru ini ya. Oke. Nah, terus ya. Ini ada perbedaan kawih, kakawian, kembang, jeung pupu. Ya.
kawi nyaeta lalaguan Sunda anu teu kauger ku patokan pupuh waditra alat musik ya. Alat musik modern sata gerahna bebas ya. Nih, lagu kawi atau lagu, nih ada contohnya nih. Es lilin tadi kan bubui bulan ya kan? Ya. Nih. Ini biasanya kupatokan sama pupuh. Pakai alat musik, alat musiknya bisa modern, bisa digungan, bisa. Nih. Yang kedua, kakawihan nyaeta anu sok dilagukeun ku barudak bari ulin. Kakawihan itu lagu ya sambil bermain ya. Lagu sambil bermain, lagu anak-anak sambil bermain. Contohnya ada kalau sambil bermain ya, dulu namanya, kalau tahu nggak, mungkin kamu tidak mengalami kali ya, kalau Bapak mengalami gini, ciripit ya, terus sambil berapa orang sini kan, nah itu ada namanya kakawihan ya. Nih, biasa sambil bermain ya. Cing ceripit, kecepit, kucing apa gitu kan ya. Ya. Oke, ada lagi yang ketiga, tembang nyata lagu Sunda anu kager ku aturan. Contohnya kalau ini mah tembangnya tembang harus pada saat menyambut pejabat-pejabat ya, atau ini kan ya. Ini ada anggrek japati, biasanya angin periangan ya. Ini tembang. Terus yang keempat, pupuh nyaeta rakitan puisi tradisional anu kauger ku rupa-rupa potokan boh wangunna boh usina ya. Ini ada jenisnya. Jenis kawihnya ada jenis kawih, ada kawih buhun. Buhun itu zaman dulu ya. Zaman baheula. Buhun itu udah berapa tahun yang lalu ya, atau disebutnya dengan tradisional ya. Nah, ini zaman kawih zaman baheula. Nah, disebutnya kawih zaman baheula. Sini ada jenis kawih. Apa aja jenis kawihnya? Ada jenis kawih buhun atau tradisional. Contohnya Banjar Sinom. Ya. Ada lagi nih, kawih zaman Jepang. Oh, pada saat kita dijajah pada Jepang ya, orang sudah ngelaguin, orang udah dijajah lagu ya, berlagu-lagu kan ya. Ya. Nih, pada kawih zaman Jepang, kawih nu diciptakeun dina zaman penjajahan Jepang. Nih, pada saat perang ya, Indonesia dijajah ya, di periangan di Pasundan tercipta namanya es lilin meuceu. Nah, itu kan ada antar lihat di YouTube ya, lagu-lagu Sunda. Terus yang ketiga, kawih Wanda Anyar atau modern nyata kawih anu diciptakan zaman ayeuna ya. Nih zaman ayeuna mungkin sekarang banyak ya lagu-lagu bahasa Sunda zaman sekarang ya. Adanya ada anggrek japati, angin priangan ya. Ya. Kalau lagu-lagu dulu Sumbang situ ada kan, atau Hetikus Endang ya. Yang dilakukan Hetikus Endang, itu bisa melakukan pada es lilin bisa, atau bubui bulan ya. Kalau ini lagu-lagu pada zaman sekarang. Ya. Ya. Terus nih yang terakhir ya. Tadi Papa bilang ya, setiap tugas ya, setiap tugas baik dari kelas 8A sampai 8I ya. Kalau Bu Nina udah kemarin katanya udah share ke wali kelasnya untuk tugasnya pakai Google Classroom. Ya. Untuk 8A sampai dengan 8F ya. Ini kode Google Classroom-nya ya. Bapak udah bikin dari 8A sampai 8F ya. 8G sampai 8I Bu Nina yang bikin ya. Ini untuk nih ada contoh nih. Jelaskan pengertian kawih. Jelaskan perbedaan kawih jeung kakawihan. Terus dikirimnya, kamu kelas berapa?
8A. Jangan lupa kode ininya, kode Google Classroom-nya ya. Nih, ada kodenya. Jangan sampai ntar kamu kelas 8B masuk ke kodenya kode 8A. Ya, terpakai dari nilainya. Cek di 8B nggak ada orangnya. Ya. Sekali lagi, untuk tugas hari ini, nih, Google Classroom, ya ini kodenya dari kelas 8A sampai 8F. Ya, ntar di-share juga di ini ya ke wali kelas masing-masing atau di grup kelas masing-masing sesuai dengan tugas untuk bahasa sudah ya. Ini untuk tugas GCR Google Classroom ya. Selain Google Classroom juga Paiman biasa bikin grup untuk Facebook ya. Untuk Facebook ya. Ini jadi ada Google Classroom, ada Facebook ya. Kalau untuk WA Paiman langsung ke wali kelas saja dah ya. Karena kalau melalui WA ya ntar kepenuhan memorinya ya. Ya, jangan lupa ayo kita terapkan 5M ya. Ya. Bapak tidak akan bosan-bosan untuk menyarankan kepada khususnya siswa-siswi SMP PGRI kelas 8 ya untuk selalu terapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ditambah lagi memakai masker double, ya double masker ya. Karena ditambah lagi itu imbauan dari pemerintah ya. Mudah-mudahan COVID-19 ya berlalu ya kita bisa belajar normal ya. Karena dengan belajar normal ya kita penerapan yang kita guru yang menyampaikan materi ya lebih efektif ya. Dimana kan ada 3 ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini agak repot sikapnya nih, nilai sikapnya nih ya. Apa yang menilai sikapnya ya? Kalau pengetahuan masih bisa hasil ya tugasnya, ulangannya kan, keterampilan masih bisa ya. Nah kalau sikap ya untuk sikap mungkin ya paling Bapak ingin melihat pada saat berkomunikasi di chat ya di chat lewat Google Classroom atau di WA ya mungkin akan menjadi nilai dari sikap itu ya. Oke, mungkin waktunya udah menjelang sore, udah sampai jam 5 ya. Oh iya. Kita akhiri ya. Untuk tugasnya Bapak tunggu sampai tanggal 12 Agustus ya. Karena itu dibatasi sampai tanggal 12 Agustus ya. Bapak dibatasi tugasnya sampai tanggal 12 Agustus ya. Yang tadi share hanya yang pertama jelaskan kawi dan kakawian perbedaannya. Oke, untuk pertemuan di bulan Agustus kedua pertamanya pengenalan, yang ini baru masuk ke materi ya. Untuk kawi itu ada dua kali pertemuan ya. Jadi ada sebenarnya 4 kali pertemuan, kalau normalnya itu 4 kali pertemuan ya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.